Assalamualaikum kawan, ketemu lagi di rebutan mic, ada Kang Kos, ada saya di Pras. Kemarin ada debat bupati Kang, debat bupati, dan memang ini ada teman-teman yang memang minta reaction dong gitu, suruh komentar. Padahal kita bukan orang partai ya, kita orang awam. Orang awam, kita orang goblok lah ya, orang bodoh lah, nggak tahu apa-apa, cuman yo bisa meramaikan aja, tepuk-tepuk, gitu. Supporter. Cuman ada tokoh-tokoh yang memang banyak yang saya kenal, kayak misalnya yang doa itu saya juga pernah ngobrol, pernah makan. Terus ketua KPU itu ada Mbak Ulfa ya, kita juga sering ngobrol juga. Makanya ada banyak orang-orang yang ya itu orang-orang cukup yang familiar. Betul. Bahkan saya itu ikut bukan debat ya, ikut meramaikan debat dulu Kang Gus. Itu di periode 3 tahun yang lalu ketika Pak almarhum siapa? Bupati Pak Nasir itu saya ada di lokasi juga. Dulu debatnya di DPRD Kabupaten Demak. Ya bukan 3 tahun kalau gitu. 3 periode yang lalu ya. 3 periode yang lalu itu saya juga ikut dan saya mengetahui suasana yang di sana tuh bagaimana gitu ya. Suasana ramenya, suasana pendukungnya, suasana di balik layarnya gitu. Keseruannya. Okay. Dan sebenarnya ya nggak begitu ini ya ketemu ya salaman, ketemu ya biasa-biasa aja sebenarnya. Ini saya balik dulu lah, saya sebelum kita komen-komen. Kang Kus setelah lihat kemarin gimana ekspresinya? Ekspresi dulu, takjub, seneng atau wah receh ini atau wah terlalu berat ini diskusinya atau gimana ini yang pertama kali lihat kemarin? Tapi sebenarnya kalau melihat debat seperti itu ya, itu kalau bagi saya pribadi itu sangat menunjukkan kapasitas calon-calon pemimpin daerah kita. Jadi dari segi visi misinya, bagaimana beliau menjawab pertanyaan, bagaimana mengajukan pertanyaan, itu sebenarnya bagi masyarakat yang walaupun kita orang awam tapi memahami itu cukup bisa untuk menaikkan elektabilitas dari beliau. Ya, karena yang saya tahu kalau perdebatan di pemimpin ya Kang ya, itu sebenarnya tidak dilihat menang siapa kayak gitu. Iya betul. Karena itu salah satu adalah entertain. Jadi di situ sebenarnya yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana ekspresi kita, bagaimana kita bisa menjawab dengan tenang. Betul. Jangan sampai kita menjatuhkan orang lain. Atau kita terpancing emosi. Ya itu jangan. Karena itu memang permainan di situ. Karena harusnya konteksnya adalah entertain. Ya kita entertain, tunjukkan yang terbaik gitu. Sebenarnya seperti itu. Kadang kan jadi bumerang ini beberapa periode kayak misalkan zaman-zaman yang sudah itu kan kadang dijatuhkan dalam debat itu malah menang. Ya karena apa ya? Karena orang Indonesia itu empati, kasihan. Kadang seperti itu. Melas AC. Jadi tidak semua misalkan dia menang terus ya makanya hati-hati kalau di dalam debat itu, yang penting itu adalah bagian dari entertain. Orang tidak melihat substansinya, tapi kadang melihat itu ya ekspresinya. Kan akhirnya gini, masyarakat kita itu sering berpikir ada tokoh jahat dan tokoh baik. Nah, rata-rata masyarakat itu pasti akan membela yang tokoh baik kan gitu. Betul. Nah, itu sudah menjadi mindset masyarakat kita secara turun-temurun kan gitu. Sampai bahkan kalau misalkan ada calon lurah misalkan ya, periode 1 kalah misalkan. Kedua itu belum tentu kalah karena kasihan kadang kan. Mesaki ini kalah kok berturut-turut ya sekali-kali kita menangkan lah. Jadi alasan pemilih itu kadang seperti itu. Ya, saya belum melihat debatnya secara detail karena saya nontonnya live kemarin itu terakhir. Tapi saya tadi sempat di mobil tuh lihat yang depan-depan ya, tapi tengahnya belum. Ya nanti kita coba karena ini pertama kali saya lihat, nanti kita mungkin bisa mengekspresikan lah. Kita tidak mau menjatuhkan A, B ya, tapi kita hanya mewakili orang awam. Berusaha netral. Hanya saja kan saya mau lihat ini Kang, bahwa debat itu sebenarnya apa kalau dalam Islam apa debat namanya? Debat itu mujadalah. Ya, tujuannya adalah ketika terjadi suatu khilaf atau perbedaan pendapat, maka akan mencari titik temu dengan dengan saling bertukar argumen. Langsung kita bisa melihat argumen mana yang kira-kira masuk akal kan. Betul, gitu kan. Argumentasi itu bisa aja jawaban ya. Jawaban, dia punya argumentasi jawaban. Bisa bentuk data,
bisa analisa, betul, bisa ngarang, iya, bisa ngacau, benar itu, bisa ngacau. gitu. Cuman sebelum kita lihat kemarin kayaknya yang terakhir itu saya lihatnya Bu Esti ya nomor 2 itu pakai teks ya kayaknya. Saya malah mikir apa dapat bocoran ya. Wallahu alam, kita juga tidak tahu. Cuma mungkin apa sih? Mungkin beliau itu ketika mendapat pertanyaan langsung ditulis jawabannya atau bagaimana kita juga ya mungkin tahu. Sudah siap data karena biasanya yang sudah menjadi itu karena dia kan pelaku lebih siap kan ya lebih siap karena dia biasanya diuji ini yang sudah memimpin diuji makanya ujiannya ya pasti akan menjatuhkan atau kejelekan-kejelekan atau program-program yang belum jalan biasanya seperti itu ya. Nah ini harusnya ya ini sebelum masuk ya nomor 2 mempertanyakan nomor 1 harusnya gimana ini kan yang belum jadi ya atau mau nyalon ya apa kira-kira yang bisa dijatuhkan kalau dengan cara menyudutkan ya bagi saya kita kan harus gini loh kita berkontestasi kan tidak harus menjatuhkan ya iya di situ kan apa namanya ya kita mencari simpati dari masyarakat kan karena yang kita butuhkan adalah suara dari masyarakat. Betul. Nah, kalau kita harus paham mindset masyarakat itu seperti apa, pola pikir masyarakat seperti apa, kapasitas pengetahuan masyarakat seperti apa, gitu. Kalau masyarakat itu yang diinginkan yang seperti ini, maka jangan sampai debat itu malah menjadi bumerang bagi yang berkompetisi gitu loh. Ya, jangan sampai malah kita mau menjatuhkan misalkan kita malah jatuh malah kan? Terjatuh sendiri kan gitu. Tapi sebenarnya kalau debat, kalau saya kan juga sering debat ya. Itu kalau menjatuhkan itu menurut saya receh, Kang. Kalau saya receh ya. Karena kalau debat menjatuhkan artinya kita tidak punya kemampuan untuk kita up sendiri gitu. Kalau saya debat selama ini misalkan zaman-zaman SMA, zaman kuliah. Oke, paham. Kalau saya menjatuhkan lawan kan ya memang kalau debat kan nggak boleh menjatuhkan fisik, nggak boleh menjatuhkan apapun itu kan. Kalau saya hanya memperkuat argumentasi kalau saya. Argumentasi itu kalau kita kuat otomatis argumentasi yang lawan yang tidak kuat itu akan jatuh sendiri. Tidak harus kita jatuhkan. Betul ya. Ya kalau saya elegan kayak gitulah. Seperti orang yang lomba lari kan gitu. Kita balapan kan gitu. Kita balapan tanpa harus jegal temennya, tapi kita menambah kekuatan supaya bisa ngejar kan gitu. Harusnya seperti itu. Iya. Tapi kalau saya lihat kemarin ya ini kan ini belum sampai ke kita reaction apa namanya debatnya ya. Kalau kita lihat kemarin ada 2 yang nomor 1 2 ya, Pak Edi sama Pak Koko. Yang 2 Bu Esti sama Gus Bat ya. Gus Bat. Itu sebenarnya kalau dari ini analisa saya ya, tidak mau ini ya, analisa saya orang yang sering debat itu biasanya minoritas ini akan agak sedikit ada pemakluman biasanya. Dan juga dapat perhatian khusus dari masyarakat, apalagi dari kaumnya kan gitu. Jadi bupatinya cewek itu sebenarnya ya walaupun cewek malah jadi sorotan, jadi diuntungkan sebenarnya. Nah harusnya kalau bisa kemarin itu nomor 1 mbok yo cari calon yang cewek harusnya. Minimal wakilnya ya. Iya, kalau saya gitu kan biar imbang karena suara mayoritas tuh cewek sebenarnya kan di Demak. Nah, itu harusnya sasaran juga sebenarnya. Dan rata-rata dalam hal memilih memberikan suara itu dengan emosional. Nah, itu harus paham juga. Jadi ya saya nggak tahu ya saya tahu kalau orang politik masih lebih pintar lah daripada saya lebih pintar daripada kita. Cuman karena memang ya seperti itu kalau kita memang lihat pasarnya, pasar kita itu apa, terus daya tangkap warga kita itu apa, ya kita ngomongnya di situ aja, nggak usah kemana-mana. Kalau misalnya saya jadi bupati, saya ngomong masalah IT dan macam-macam terlalu tinggi misalkan. Kadang masyarakat malah enggak paham. Enggak paham, dikira kita bohong gitu ya. Ngomong apa gitu, membual gitu kan. Ya, sebenarnya ngomong yang ringan-ringan, yang elegan gitu sebenarnya itu salah satu cara untuk kita jadi pemenang dalam debat. Betul. Tapi enggak tahu kemarin kan debat enggak ada nilainya ya, maksudnya kalau debat di sebuah lomba perlombaan debat kan mesti ini nomor 1, ini nomor 2 kan gitu. Ya artinya kalau di kontestasi pemilu seperti itu kan yang diutamakan adalah bagaimana masing-masing calon itu menunjukkan visi misinya. Harusnya itu aja sih kalau nggak debat sih. Kalau debat ini cenderung harus saya menang kamu kalah gitu. Kamu kalah saya menang gitu. Tapi juga ada pentingnya gini, ketika dibutuhkan suatu jawaban
dibutuhkan suatu jawaban. Artinya ketika ada pertanyaan, kemudian bagaimana cara salah satu calon yang ditanya itu menjawab, itu menunjukkan juga kapasitas dari beliau gitu loh. Kalau diulas satu profilnya satu-satu mungkin Kang Kus tahu ya. Kalau Bu Esti adalah bupati sekarang ya, incumbent. Terus wakilnya, terus yang nomor satu Pak Edi adalah orang pernah duduk di kursi dewan. Saya goblok, saya nggak paham orang-orang semuanya itu ya. Karena kalau misalkan Mbak Esti bupati ya kenal semua, tapi yang lain kan saya baru ngorek-ngorek ini ya. Anggap saja saya orang bodoh gitu ya. Dan kemungkinan saya juga nggak nyoblos, Yang. Kenapa? Ya karena saya keluar kota nanti, keluar negeri lah. Oh gitu. Iya. Bukankah bisa nyoblos di sana dari luar negeri? Oh ada ya? Ada, bisa kayaknya. Itu kan kalau pemilihan presiden, iya. Ini pemilihan daerah yang nggak bisa. Jadi saya nggak bisa nyoblos, artinya saya benar-benar netral. Oke. Kita putar pakai inbound ya. Ini saya juga baru dengar ini. Saya cuman baru lihat perdebatan itu paling nggak. Katanya jam 9 kan selesai ya. Saya nontonnya jam 9. Tak kira udah selesai tapi masih ada beberapa ya. Terus saya tadi pas saya dari Semarang terus pulang ke sini, saya lihat di mobil itu cuman depan-depannya aja ketika pertama kali ya. Tapi kita coba kita ulas lagi. Coba sambil kita lihat di handphone ini ya, kamera situ ya. Coba stop dulu, kita bahas pertanyaan. Coba kita dengerin aja jawabannya dulu. Langsung jawabannya. Oke. Tadi debat masalah banyak kekosongan di pemerintahan, kepala sekolah juga kayak tadi diulas juga. Ya ini saya udah dengar, jadi akhirnya Bu Esti ngasih tahu ini dapat penghargaan gitu. Dia istilahnya mau membela diri dengan cara itu. Gimana ini pertanyaan yang pertama? Jadi kita harus memperhatikan dari segi pertanyaannya dulu ya. Seharusnya itu dipertimbangkan dengan pertanyaan semacam itu. Dari pasangan 01 itu sebenarnya kan mencari solusi. Nomor 1 mencari solusi. Iya. Ya, dengan cara kan gini. Mencari solusi artinya gini. Iya. Terkait dengan kan gitu. Kita perhatikan tadi terkait dengan kekosongan jabatan-jabatan kepala kan sekolah gitu, kan, dan ya. kepala itu kan menjadikan suatu mungkin birokrasi di pemerintahan itu artinya menjadi terganggu, menjadi tidak maksimal kan gitu. Karena banyak kekosongan itu. Iya, karena banyak kosongan. Akhirnya PLT ya. Akhirnya PLT lah. Kemudian itu mungkin yang dimaksud dari pasangan 01 itu adalah mau mencari solusinya harusnya seperti apa. Ini kan suatu bentuk misal menjadi tidak baik di dalam sebuah pemerintahan kan gitu. Lah dari pertanyaan tersebut kemudian dari paslon 2 itu jawabannya saya kira sudah
sudah cukup menjawab dengan seperti itu. Artinya jawabannya itu jelas setelah ada mekanisme, kemudian ada kader-kader penggerak, apa tadi namanya kan gitu kan? Enggak, maksudnya guru-guru penggerak itu masih muda. Ada perdebatan antara yang senior, ya betul. Yang senior yang belum jadi guru penggerak. Gitu. Ya, itu kan menjadi satu masalah tersendiri juga. Walaupun tetap dalam pemerintah mendapatkan penghargaan tadi itu kan sebuah apresiasi juga kan. Ini bahas masalah pendidikan yang pertama kayaknya pendidikan. Ya, tapi betul. kalau saya kok terlalu apa ya, rakyat tuh nggak ngerti sih masalah itu ya. Misalkan jadi kalau misalkan mau menjatuhkan atau mau menaikkan inilah di pertanyaan mengenai kekosongan dan lain, saya kira masyarakat nggak mau tahu lah. Kurang berpengaruh dalam nggak berpengaruh. Maksudnya masyarakat akan bilang gini, gak urusanku kan gitu, seolah-olah kayak gitu. Betul. Yang ditanyakan kalau misal masyarakat seperti saya ya, orang goblok gini ya. Ya yang sederhana-sederhana aja lah, misalkan sekarang SD kok suruh bayar, ya katanya gratis kok suruh bayar kan, yang ringan-ringan aja ya, yang katanya gratis tapi suruh bayar apa namanya oleh-oleh, bukan kenang-kenangan misalkan. Cuma dari pertanyaan pertama ini yang kita ulas ini itu malah gini, malah menunjukkan dari sisi apa ya, seolah-olah masyarakat itu menangkap niat dari Paslon 01 untuk menunjukkan dari kelemahan sistem yang pernah dijalankan oleh incumbent kan gitu. Ya, itu analisa kita ya. Kira-kira gitu. seperti masyarakat itu. Mungkin seperti itu malahan gitu. Ya ini kan ya pencitraan semua lah, dua-duanya ya mencari citra yang baik ya. Tapi kira-kira dari pertanyaan dan jawaban ini kita netral. Kira-kira siapa yang lebih diuntungkan? Ya. Sebenarnya gimana ya, kalau kita debat itu sebenarnya kan kita harus tahu ketika kita mau menanyakan segala sesuatu itu, kita itu mengasih panggung dia atau menjatuhkan dia. Betul. Karena seperti itu ya. Gitu. Ya terserah yang ngelihat ya. Masyarakat bisa menilai sendiri kan. Saya tuh cari titik aman kan. Sama. Titik aman. Kita semua orang awam dan netral kan. Saya bukan 1 sama 2 ya, bukan, karena saya memang ya tidak memilih dua-duanya karena saya keluar negeri jadi nggak tahu ya. Betul, ya. Jadi ya kalau saya dilihat, saya suka debat ya, tahu sendiri dari SMA, kuliah juga debat kan. Ya kalau kita menanyakan sesuatu itu jangan sampai jadi bumerang. Bumerang artinya kita malahan jadi masalah. Tadi sudah kita bahas di awal kan terkait itu kan. Iya. Malah kadang itu gini, yang menanyakan dengan tujuan untuk misalnya nanti dia tidak bisa jawab akhirnya jatuh. Malah ketika bisa menjawab, kita artinya yang bertanya itu malah seolah memberi panggung kepada yang ditanya gitu loh. Dan yang harus koreksi ya, mungkin calon dua-duanya ini gunakanlah kata-kata santun di depannya. Misalkan Kang, mohon maaf ya, gitu ya. Jadi kita menanyakan dengan santun, walaupun kita menjebak itu santunnya di depan. Ya, intonasi juga harus diatur. Harus santai. Jangan menghina ya. Jadi kalau kita senyum itu beda Kang. Ketika senyum kayak gini itu kita ramah, tapi senyum dengan satu itu kita menghina gitu. Iya betul. Jadi mimik kita walaupun kita nggak sadar, kita dilihat ekspresi itu sangat penting. Itu di shot itu loh, di shot. Nah iya, itu kan close up ya. Ya, jadi hati-hatilah. Jadi kalau saya debat mesti mohon maaf ya, saya mau nanyakan ini ya, semoga tidak menyinggung kayak gini-gini. Padahal ya memang kita menyinggung gitu. Mungkin gini. Itu lebih kita lebih disenangi masyarakat. Walaupun kita juga tetap harus maklumnya gini loh. Karena dua-duanya itu dalam event kompetisi, artinya dalam fase sedang bertarung, maka akan dipengaruhi dengan namanya emosional ya, kan, gitu. Egonya akan muncul pasti gitu. Oke, jadi dua-duanya kan orang-orang, termasuk orang-orang penting ya. Betul ya. Jadi yang Bu Esti itu adalah pernah jadi bupati lah. Ini digantikan PLT dulu. Sedangkan itu Bu Esti, Pak Edi itu kan orang DPR. Ya, DPRD Demak juga, karena mengenal masyarakat Demak lah. Paling enggak ini pas sebenarnya yang pengkritik sama yang dikritik kan. Jadi pemerintah sama DPR. Jadi ini debatnya aslinya seru Kang. Karena memang ya seperti biasa, karena DPR harus memang selalu mengingatkan pemerintah kan. Jadi Pak Edi ini dari PKB, ketua PKB kalau nggak salah kan menurut tim ketua ya. fraksi. Ketua fraksi ya. Ya tahun 2000 berapa tadi?
2019 sampai 2024 yang terakhir yang kemarin. Ya, jadi orang-orang hebat lah yang sudah debat itu. Yang kita yang goblok. Iya, kita goblok ya. Goblok. Jadi kalau dalam ini Kang, kalau dalam lingkungan debat sendiri memang itu kalah menang yang penting yang di belakang itu gitu. Iya, sebagai penonton kan bukan penonton dia itu apa ya, penyemangat ya. Supporter ya, pendukung supporter iya. Itu kalau supporter itu mau salah atau benar ya pokoknya teploi lah. Iya. Karena kita memang penyemangat. Iya. Satu tim ya. Kita coba lanjutkan atau ada yang mungkin di komentarin lanjutkan. Ini yang tadi yang pendidikan ya. Ini sesi kedua ya. Pendalaman visi misi. Iya. Ini visi misinya masih umum semua ya Kang? Maksudnya enggak detail itu. Ya masih umum lah. Ini masih baca semua ya? Pertanyaannya adalah bagaimana langkah strategi Anda dalam mengukur capaian keberhasilan misi Anda tersebut dengan visi Anda yang ada. Terima kasih. Cara ngukurnya, parameternya itu apa gitu ya? Coba jawabnya pas atau enggak? Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 2 menit. Dimulai dari ketika Anda berbicara. Ini kelihatan di kamera ya, Dik? Pertanyaan dari pasangan nomor urut 2. Transformasi yang ada di Kabupaten Demak secara umumnya adalah banyak hal yang harus kita lakukan untuk kemajuan, terutama juga kepada masyarakat Kabupaten Demak. Banyak hal transformasi ini yang harus kita gali. Banyak hal transformasi ini yang harus kita lakukan. Karena banyak hal juga apa kira-kira untuk ke depan yang lebih baik untuk menuju. Yang ditanya parameter ya? Karena kita paham betul bahwa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, pertumbuhan teknologi yang begitu pesat akan berdampak pada masyarakat kita. Maka ketika kita bicara transformasi, utama yang paling utama adalah kita harus segera mungkin untuk memperbaiki sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia. Sumber daya masyarakat di Kabupaten Demak yang sangat membutuhkan perhatian. Ini jawabannya belum ini kayaknya. Era Indonesia Emas 2045. Khususnya di bidang pendidikan, kami sudah menyiapkan program untuk peningkatan kualitas pendidikan yang berkarakter. Sehingga kami akan mewajibkan para siswa SD untuk memasuki sekolah menengah wajib mengenyam pendidikan madrasah diniyah. Wajib madrasah ya berarti. Hal ini sudah kita siapkan. Maka infrastruktur madrasah diniyah, operasional madrasah sampai peningkatan kesejahteraan guru madrasah menjadi prioritas kami untuk mengawal. Nasib BOG gimana ini? SD IT gimana ini? Semuanya SD sekarang harus ada ini ya. Harus ada madinnya. Menjadi prioritas untuk SDM di seluruh masyarakat Kabupaten Demak. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Coba kita lihat dua arah ya. Selanjutnya kami Ini tanggapannya bagaimana gitu. urut 2 untuk komentar atas jawaban pasangan calon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih saudara moderator dan paslon 01. Kita tentu sepakat bahwa visi misi menjadi pedoman arah tujuan ke depan dan merupakan bentuk komunikasi dengan masyarakat. Ini tidak mempertanyakan tadi sebenarnya. Ini kan cara ukurnya, parameternya. Masyarakat semakin kritis dengan situasi yang ada. Rancangan yang baik mesti Itu kayaknya penyiar sama penyiar, Kang. analisis pada suatu logika. Visibility studinya bagaimana dan parameter capaiannya bagaimana. Nah, ini yang masuk lagi kan, berarti benar kan? Capaiannya bagaimana. Parameternya yang ditanyakan. Suatu ide rencana tersebut sulit untuk dapat terukur data capaiannya. Iya. Data
ini pertanyaan sederhana tapi menjebak sebenarnya. Betul. Lakukan intervensi yang diperlukan dan finalnya adalah tujuan visi kita dapat tercapai yang kemudian dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Demak. Yang kami tanyakan adalah parameter Iya benar kan? Ini padahal saya baru dengar ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ucapan salamnya lagi. Berapa kali salam videonya? Salam itu baik, mendoakan orang. Oke. Coba kita ulas. Tapi kalau dengan salam berkali-kali Kang, itu mungkin agak grogi loh Kang. Ya itu salah satu ekspresi yang ditimbulkan karena mungkin orang gini, secara psikologis itu sedang di bawah tekanan, kemudian dia seolah refleks. Gitu ya. Akhirnya mengucapkan salam gitu loh. Ya, karena bener, beliau terbiasa mungkin kan sambutan kan, terbiasa setelah berbicara memberikan paparan terus ditutup dengan salam kan gitu. Itu kan, refleks. Ya benar kan, parameter. Saya sering debat Mas. Jadi ketika ada pertanyaan itu saya simpen. Ini maksudnya yang mana titik poinnya? Walaupun kita misalkan jadi penyiar lari ke sana kan ke sini, gini tapi tetap kita harus. Kalau kita amati tadi, mungkin dari pasangan untuk 01 itu kurang menangkap apa yang dimaksud oleh belum dijawab kalau belum diingat. Ini kan belum artinya gini loh, pertanyaannya tidak ditangkap. Oh ya, belum dimengerti ya. Belum dimengerti atau belum difahami. Ini tegaskan gitu lagi loh. ya. Karena kadang memang ada pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya sederhana tapi butuh pemikiran. Karena itu tadi kan diperjelaskan, yang ditanyakan adalah parameter kan gitu. Akhirnya jawabannya berbeda. Ini bisa terjadi mungkin karena belum paham dengan kurang paham dengan pertanyaan tadi, atau pertanyaan itu belum bisa dicerna gitu loh. Belum bisa dicerna gitu. Tapi kadang itu memang gini kan, memang kadang ya dalam debat itu, ini dalam umum ya, bukan ini aja ya. Kadang ke sesuatu yang ditanyakan tapi kita kadang belum siap untuk menjawab, itu kita muter satu kali. Itu teori saya gitu. Iya. Ya, jadi muter satu kali. Saya pun juga gitu. Kalau ditanya belum bisa jawab, akhirnya kita muter satu kali. Asal bicara dulu. Ya. Asal bicara dulu, kemudian nanti baru bisa menemukan jawaban. Betul. Ya mungkin jadi lain kali mungkin dalam debat itu memang ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Itu sebenarnya kan sederhana tapi menjebak. Artinya ini butuh pemikiran yang panjang. Kalau ditanya parameter itu kan masuknya ke data nanti kan akhirnya. Masuknya kemana? Ya studi kan artinya gitu loh. Jadi nggak sembarangan kalau kita asal ngomong sih enak-enak aja. Tapi ketika solusinya gimana secara detail, nah itu agak susah. Ya. Nah itu yang saya maksud, debat itu jangan receh tapi harus memang elegan gitu. Elegan itu bicara yang berat walaupun dengan kata-kata yang sederhana. Tapi kita juga harus gini loh, harus maklum juga sih dalam kondisi seperti itu. Ya tertekan juga suasana ya. Kemudian suasana yang ramai. Terkadang tidak semua orang itu punya mental di depan panggung juga. Saya kira empat-empatnya juga grogi semua, Kang. Iya kan. Kita kan kelihatan dari beliau-beliau dalam berbicara menyampaikan apa yang mungkin pertanyaan ataupun jawaban itu ada nada-nada agak bergetar gitu loh. Iya, pasti grogi semua walaupun beliau semua sudah terbiasa di depan umum ya. Betul. Siapa sih nggak kenal empat-empatnya ya, kan orang-orang semuanya yang tokoh dan bisa dilihat semuanya biasanya gitu ya. Dilihat dalam arti dia itu di publik memang orang-orang yang sudah biasa ya. Cuman memang gimana ya di depan kamera, makanya lebih cakep kita di depan kamera udah biasa. Tapi dalam kondisi seperti itu belum tentu juga. Kita orang goblok guys. Gitu. Enggak, jadi memang harusnya sebelum debat itu kita harus persiapan macam-macam, terutama juga coba Kang Kus pertama kali di depan kamera ya. Kita lihat podcast yang pertama, walaupun Kang Kus orang yang terbiasa ngomong di publik. Ketika ada kamera, waduh. Yang jelas itu dulu saya grogi, kan? Kemudian ngeheng juga. Ya, lah itu juga jadi masalah beliau-beliaunya itu mungkin. Iya. Ya, karena merasa wah ini disiarkan di TV nasional. Betul, tekanan seperti itu membuat kita blank loh, menjadi sulit berpikir. TVRI paling enggak Jawa Tengah yang nonton gitu betul. Kan. Terus masuknya di YouTube sedunia bisa lihat. Nah, kita juga menyoroti tadi loh, menyoroti di mana pasangan 01 itu bisa bergantian memberikan jawaban, sanggahan ataupun pertanyaan. Ini yang 02 kok
terkesan didominasi sama salah satu saja. Ya, sampai saat ini masih nomor 2 masih satu aja yang jawab ya, yang Bu Esti ya. Saya nggak tahu ini lebih cewek itu memang lebih dominan. Ya. Atau mungkin karena yang satu adalah Gus tugasnya adalah berzikir untuk mendinginkan suasana. Saya pernah dengar gini. Teman saya ada teman yang ya ada teman lah berjenggot gitu. Ya. Ketika saya debat itu dia diem terus. Loh, kenapa kok diem? Nggak ikut ngomong kan? Nggak ngomong. Saya istighfar supaya tidak ada setan yang masuk. Bilang gitu. Itu sebenarnya dialog Wali Songo loh pada masa itu. Oh gitu ya. Dialog Wali Songo waktu berdebat, waktu berunding untuk menyidang Sesi Jenar. Itu ada di filmnya gitu. Ada yang memang beliau itu yang sepuh tidak memberikan komentar apapun, nggak ikut ngomong lah. Beliau berzikir dan kemudian mengingatkan pada yang lain, kita beristighfar semua, kita semua disusupi oleh setan gitu. Tapi luar biasa. Gitu. Ya makanya seperti itu. Yang nomor 1 udah oke lah. Jadi saling bergantian. Yeah. Jadi biar seakan-akan itu jadi tim ya. Jadi tim yang harus. Tapi yang nomor 2 saya nggak tahu. Metodenya kayak tadi juga nggak tahu. Metode goib 1. Kita kembali lagi, kita orang goblok, kita nggak tahu apa-apa dan kita ya nggak mendukung sana dukung sini. Tidak punya kapasitas untuk menilai siapapun. Dan tidak punya energi dan kita tidak dilirik, Kang. Betul ya. Dan kita ngomong kayak gini pun saya yakin ya nggak dilirik, nggak sopo sih ngomong nggak mutu gitu. Ya kita hanya mewakili masyarakat yang goblok lah. Oke. Kita lanjut dulu lagi. Ini pendukungnya udah mulai rame ini. Dan ini kalau di suasana lebih rame lagi, Kang. Ini mic-nya kan nggak masuk aja. Coba ini jawab enggak tadi ya? Maka disitulah pentingnya kita tahu, kita bicara abrasi, kita bicara rob. Kalau selama 1 periode ini tadi bahas masalah rob atau masih pendidikan tadi? Rob. Oh masih, udah rob ya. kalau hanya sekedar mengajukan permohonan ke pemerintah pusat, kalau hanya mengirim surat ke pemerintah pusat soal anggaran APBN, masyarakat hari ini butuh bukti karena penderitaan di 4 kecamatan sudah jauh lebih menderita karena rob yang tidak bisa kita tanggulangi secara baik. Inilah pentingnya pemerintah ke depan harus yakin dan punya kemauan untuk hadir di Jakarta, apalagi pasangan Untuk hadir di Jakarta. sudah secara linier sudah memiliki presiden yang diusung oleh Partai Gerindra. Saya yakin Hubungannya apa Gerindra? Edi Eko terpilih Oh. pernah susah untuk membangun rob. Oh jadi Gerindra itu mendukung ini nomor Iya, 1 koalisi. koalisi. Di situ. 5,5 triliun untuk pembangunan abrasi, untuk pembangunan tanggul rob. Yang jadi masalah, Demak punya keinginan tidak untuk melaksanakan, Demak punya nggak kemauan untuk mengajukan dan meminta dana ke pusat. Ini penting karena Sama-sama dong, artinya pusat lagi nih. terima kasih. Jadi kaitan dengan pendidikan, tolak ukurnya sederhana. Nah ini jawab. Kenakalan masyarakat, banyak anak-anak yang tidak memiliki karakter sopan santun adab. Ini perlu dengan peraturan bupati. Ini tidak kompak ini. Satu pasangan tidak kompak. Satu tadi bahas payung hukum dan lain-lain terkait rob juga, yang satu malah ke pendidikan gitu. Enggak, karena ditanya tadi sebenarnya pendidikan, Kang. Sesi ketiga yaitu mengenai undian pertanyaan. Oh ini sudah ya tadi ya. Tadi sudah, berarti tadi masalah pendidikan sebenarnya kalau nggak salah nyerna saya. Ya. Jadi yang ditanya adalah tadi tolak ukurnya sebenarnya. Nah yang menjawab yang terakhir, yang kita bahas yang terakhir Pak Koko itu yang mau menjawab tolak ukurnya. Iya. Jadi tolak ukurnya katanya masih ada kenakalan remaja, masih ada ini ini tolak ukur. Betul. Berarti tolak ukur tidak kemajuan tapi tolak ukur kegagalan, mungkin yang dianggap itu ya. Ya. Yang ditanyakan tadi kan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan? Keberhasilan kalau nggak salah saya tangkap ya. Berarti jawabnya tolak ukur masih ada kejelekan seperti ini, artinya masih nggak oke. Masih banyak PR. Masih ya, banyak Bang? PR. Kayaknya yang tadi yang ditanya nomor 2 itu adalah solusinya. Apa tolak ukur majunya itu yang mana gitu. Dari mana, dilihat dari mananya gitu. Itu susah pertanyaannya.
Betul, betul. Walaupun kan harus juga lihat fakta kan, juga lihat realita, harus punya data yang artinya faktual kan gitu. Iya, karena memang saya nggak tahu data ini ya, cuman saya pernah diskusi sama temen guru itu katanya memang tidak Demak saja, tapi di Jawa Tengah pendidikannya itu agak menurun ya dibanding dengan Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Itu ya kompak se-Jawa Tengah, saya nggak tahu kenapa ya. Ya seperti itulah. Tapi memang di mana-mana sekolahan itu memang ya ada yang oke, ada yang nggak oke, ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Itu sebenarnya gimana ya? Tolak ukur itu kalau kita menyoroti di dunia pendidikan sebenarnya tidak ranah kabupaten sebenarnya. Oke, iya. Kalau saya mikirnya seperti itu ya. Itu ranahnya masih di provinsi, walaupun Kang, semahaman saya memang dinas pendidikan itu punya peraturan sendiri, yaitu di SD, SMP. TK, SD, SMP, ya SMA masuk enggak ya? Saya enggak tahu. SD, SMP kalau nggak salah itu masih. Artinya ada kebijakan lokal kan? Lokal itu ada dinas pendidikan Demak, tapi kalau dinas pendidikan Jawa Tengah itu SMA, SMK. Itu masih katanya dibagi karena memang kerjaannya banyak gitu. Ya seperti itu. Jadi memang ya seperti itulah. Artinya pertanyaan tadi dianggap atau apa sih? Pertanyaan tadi dianggap tepat atau tidak tepat sebenarnya sih? Ya menjebak sebenarnya. Menjebak. Karena kalau pendidikan memang susah karena PR-nya bukan PR pemerintah saja tapi PR bersama. Betul. PR bersama. Nah ini dari masyarakat sendiri juga kan. Ya gitu. ini Bu Esti memang agak timnya saya nggak mungkin timnya itu pinter. Pertanyaan itu memang pertanyaan bagus yang memang susah untuk dijawab. Sekali lagi kita netral ya. Ya. Netral. Ya dari tadi saya netral Kang. Saya udah ngomong saya nggak nyoblos gitu. Saya bukan ngajak loh, memang saya lagi pergi gitu ya. Mau dikira saya ngajak nggak nyoblos karena ya memang waktunya ternyata nggak bisa di sini. Ini dilanjut atau ada komentar lagi? Ya memang kalau sudah melihat tadi dari perdebatan antara keduanya itu kita hanya bisa berkomentar. Komentarnya seperti ini. Di antara kedua belah pihak gitu yang sedang berdebat itu seharusnya memperhatikan hal-hal yang sifatnya kita kan orang berkompetisi itu kan ada tujuan. Dia melihat tujuannya apa dulu gitu. Kalau sudah bisa melihat tujuan, maka arah untuk mencapai tujuan itu kan gitu. Misal gini, masyarakat yang disukai apa, masyarakat yang disenangi apa, terus apa yang bisa menaikkan elektabilitas. Lah harusnya seperti itu. Jadi contoh tadi sudah kita dalam pembukaan tadi di awal kan sudah kita bahas terkait dengan mindset atau pola pikir orang Indonesia kan gitu yang drama sinetron kayak gitu kan. Ya karena literasinya kurang itu kan ya. Jadi ya tidak butuh orang pintar sebenarnya. Betul. Apalagi kalau contoh gini, kita debat dengan nada yang sok pintar, ketus, apalagi terkesan songong misal, itu enggak akan disukai. Itu ya sama kayak dulu Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu ya. Yang pertama seolah-olah tertekan ya. Teraniaya. Akhirnya menang kan? Iya menang. Itu kan sama kayak dulu yang SBY sama Megawati dulu kan. Nah, itu kan kayak seolah-olah satu tokoh jahat, satu tokoh yang ditindas gitu. Ya. Terlihatnya seperti itu. Jadi memang butuh drama. Betul. Butuh drama dalam segala hal, terutama panggung politik ya. Jadi harus hati-hati. Dan tapi gini Kang, saya kira apapun yang diomongkan oleh calon nomor 1, nomor 2 itu kalau kita sudah fanatik ini ya, fanatik udah seneng banget fanatik. Pasti dianggap benar. Betul. Ya. Nomor 1 nganggap semua yang bicarakan ya benar, bagus, tepat gitu. Nomor bagi 2, pendukungnya. Nomor 2 juga gitu. Betul. Itu namanya cinta membabi buta gitu. Cinta itu buta.